Suatu ketika di saat dunia gelap oleh kolonialisme dan kabut feodalisme, ada seorang pemuda yang hidupnya dihabiskan dari satu pengasingan ke pengasingan lain, dari satu negeri asing ke negeri asing lainnya, tanpa rumah dan tanpa keluarga. Pemuda itu hanya membawa satu keyakinan, bahwa rakyat harus bebas. Ia adalah Tan Malaka. Inilah kisahnya, sebuah memoar perjuangan dan sebuah manifesto perlawanan, dari penjara ke penjara. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat. Ia belajar di Belanda, pusat penjajahan itu sendiri. Namun, perjalanan ke Belanda bukan hanya sekedar perjalanan fisik yang melintasi samudra. Ia adalah sebuah perjalanan transformatif jiwa. Di sana, ia bertemu dengan realitas yang jauh berbeda dari citra ideal yang selama ini dipaparkan oleh penjajah. Di satu sisi, ia melihat kontradiksi kapitalisme Eropa yang megah, sedangkan di sisi lainnya penuh dengan eksploitasi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Ia menyaksikan langsung bagaimana gagasan-gagasan besar tentang kebebasan dan demokrasi di Eropa berbanding terbalik dengan praktik kolonialisme brutal yang mereka lakukan di tanah jajahannya, termasuk Indonesia. Di sana pula, benih-benih revolusi mulai tumbuh dan berakar kuat dalam sanubarinya. Ia membaca, berdiskusi, dan merenungkan gagasan-gagasan radikal dari Karl Marx dan Vladimir Lenin, yang kelak menjadi fondasi pemikiran revolusionernya. Ia mulai melihat dunia dari lensa baru, lensa yang mengungkap ketidakadilan struktural dan perlunya perubahan fundamental. Dari sinilah, sebuah perjalanan epik dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak hanya melintasi batas geografis, tetapi juga batas-batas pemikiran. Buku Dari Penjara ke Penjara adalah sebuah ramalan, sebuah takdir, dan sebuah metafora yang sangat dalam. Bayangkan, sebuah kehidupan yang dihabiskan dalam pelarian abadi, di bawah bayang-bayang penangkapan, dengan satu-satunya teman setia adalah idealisme yang membara dan pena di tangan. Itulah yang dialami oleh Tan Malaka selama bertahun-tahun. Ia adalah seorang pemikir Marxis revolusioner, seorang filsuf jalanan, seorang ahli strategi gerilya, dan seorang agitator ulung yang menjelajahi 3 benua, Asia, Eropa, dan sebagian Amerika, demi satu tujuan mulia, yaitu pembebasan Indonesia dan kebangkitan Asia dari belenggu kolonialisme. Setelah lulus, ia meninggalkan Belanda dan kembali ke desanya. Namun, pulang ke Indonesia tidak membuat hidupnya tenang. Justru di sanalah semuanya dimulai. Ia dianggap musuh oleh kolonial Belanda. Tapi lebih dari itu, ia juga menjadi duri bagi banyak tokoh nasionalis yang terlalu kompromistis. Ia dipenjara, diasingkan, dan diburu. Setiap langkahnya adalah risiko. Setiap perkataannya adalah ancaman bagi status quo kolonial. Ia adalah seorang musafir ideologi dan seorang pengelana tanpa rumah. Buku Dari Penjara ke Penjara adalah catatan perjalanan epik. Ditulisnya di berbagai tempat persembunyian, di balik jeruji besi, di bawah tekanan dan ancaman nyawa. Ini bukan sekadar memoar pribadi. Ini adalah testamen seorang pejuang yang menolak untuk menyerah, bahkan ketika dunia seolah bersekongkol untuk melawannya. Ini adalah sebuah mahakarya yang harus kita pahami, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai cermin untuk melihat diri kita hari ini. Mari kita selami lebih dalam inti buku Dari Penjara ke Penjara, filsafat dan pemikiran Tan Malaka. Buku ini lebih dari sekadar narasi. Ia adalah sebuah laboratorium ide yang bergolak, tempat Tan Malaka mengurai kompleksitas politik, ekonomi, dan sosial dengan pisau analisis Marxisnya yang tajam. Salah satu poin paling krusial yang ia paparkan dalam buku ini adalah kritiknya yang tajam terhadap imperialisme dan kolonialisme. Tan Malaka tidak hanya mengecam penjajahan sebagai tindakan moral yang salah dan melanggar hak asasi manusia. Lebih dari itu, ia menganalisisnya sebagai sebuah sistem ekonomi yang busuk, yang dibangun di atas fondasi eksploitasi kejam terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja demi keuntungan segelintir elit di negara-negara imperialis. Ia dengan gamblang menunjukkan bagaimana kolonialisme menciptakan kemiskinan struktural, merusak tatanan sosial dan budaya pribumi, serta mematikan potensi sebuah bangsa untuk berkembang secara mandiri. Ia menguraikan bagaimana kolonialisme memiskinkan tanah jajahannya dan memperkaya ibu kota negara penjajah. Bagi Tan Malaka, penjajahan bukanlah sekadar pendudukan fisik wilayah, tapi jauh lebih berbahaya daripada itu. Rakyat pribumi dipaksa untuk menginternalisasi narasi bahwa mereka adalah bangsa yang inferior, bodoh, tidak berbudaya, dan tidak mampu mengelola negara mereka sendiri tanpa bimbingan peradaban barat.
Penjajahan menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus, dan sebuah belenggu tak terlihat yang lebih kuat dari rantai besi. Dan bagi Tan Malaka, satu-satunya cara untuk memutus siklus setan ini adalah dengan revolusi total yang berangkat dari kesadaran penuh. Namun, revolusi yang ia maksud bukanlah sekedar kudeta militer atau pemberontakan sporadis. Tan Malaka adalah seorang pemikir yang sangat pragmatis dan strategis. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik yang masif bagi rakyat. Ia percaya bahwa revolusi sejati haruslah sebuah revolusi kesadaran yang lahir dari pemahaman kolektif massa. Rakyat harus memahami dengan jelas mengapa mereka tertindas, siapa yang menindas mereka, dan bagaimana mereka bisa membebaskan diri dari belenggu tersebut. Oleh karena itu, sepanjang hidupnya, ia berulang kali menulis, beragitasi, dan berdiskusi, mencoba menyebarkan gagasan-gagasan revolusioner kepada sebanyak mungkin orang, dari kalangan buruh, petani, hingga intelektual. Ia tidak hanya ingin menggulingkan penjajah, tapi juga memberdayakan rakyat secara intelektual. Filosofi Tan Malaka juga sangat menekankan pentingnya persatuan, baik nasional maupun internasional. Ia melihat perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan sebagai peristiwa yang terisolasi, tapi sebuah pertarungan lokal semata. Baginya, ia adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan kelas global yang lebih besar, melawan kapitalisme dan imperialisme yang menindas. Ia secara aktif mencoba membangun jaringan dengan kaum revolusioner di seluruh Asia dan Eropa, dari komunis internasional hingga gerakan-gerakan nasionalis di Filipina dan Tiongkok. Ia percaya bahwa solidaritas internasional adalah kunci untuk menggulingkan kekuatan-kekuatan penindas yang telah bersatu secara global. Di era di mana nasionalisme sempit seringkali mendominasi, pandangan Tan Malaka ini adalah sebuah pengingat akan pentingnya visi yang lebih luas. Dalam buku ini, kita juga akan menemukan pandangannya yang mendalam tentang strategi perjuangan. Tan Malaka adalah seorang yang sangat fleksibel dalam taktik, namun teguh dalam prinsip. Ia tidak percaya pada dogmatisme kaku atau resep tunggal untuk revolusi. Baginya, kondisi lapangan selalu berubah, situasi politik terus berdinamika, dan oleh karena itu, strategi harus menyesuaikan diri dengan realitas konkret. Inilah alasan mengapa ia seringkali berbeda pandangan dengan tokoh-tokoh lain, bahkan dari kelompok kiri sekalipun. Ia mengkritik mereka yang hanya mampu berteori di ruang diskusi tanpa menyentuh realitas rakyat. Ia percaya bahwa revolusi tidak bisa hanya di atas kertas atau di ruang diskusi, tetapi harus berbasis pada analisis materialis yang tajam dan implementasi taktis yang cerdas. Dan yang paling menyentuh, dari balik jeruji penjara dan di tengah ketidakpastian yang mencekam, Tan Malaka tetap mempertahankan optimisme revolusionernya. Ia percaya pada kekuatan rakyat, pada kebenaran ide-idenya, dan pada inevitabilitas kemenangan. Ini bukan optimisme buta atau naif, melainkan optimisme yang lahir dari analisis mendalam, keyakinan teguh pada potensi manusia untuk membebaskan diri, dan semangat yang terus berkobar. Ia adalah obor yang terus menyala di tengah kegelapan, memberikan harapan bagi mereka yang tertindas. Pemikiran-pemikiran yang ia tuangkan dalam buku Dari Penjara ke Penjara adalah sebuah peta jalan menuju kemerdekaan yang sejati, baik secara fisik maupun mental. Dari penjara ke penjara, kisah pelarian yang tak berujung, pengkhianatan yang menusuk, dan kesetiaan yang menguji batas kemanusiaan. Buku ini adalah sebuah thriller politik nyata yang jauh lebih mendebarkan dan mengharukan dari fiksi manapun. Bayangkan ketika kamu hidup sebagai seorang buronan internasional, dicari oleh berbagai dinas rahasia, kolonial Belanda, Inggris, Amerika, bahkan mungkin Jepang. Tan Malaka hidup dalam anonimitas, terus-menerus mengubah nama, penampilan, dan bahkan identitas. Ia menjadi Elias Fuentes di Filipina, seorang guru yang menyebarkan semangat nasionalisme. Ia menjadi Howard Johnson di Cina, seorang jurnalis yang kritis terhadap imperialisme. Dan entah berapa banyak lagi nama samaran yang tak tercatat sejarah yang ia gunakan untuk bertahan hidup dan terus berjuang. Nama saya Tan Malaka, atau Ilyas Hussein bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di sebuah rapat pemuda di Jakarta. Elias Fuentes, Estahislo Rivera, Alicio Rivera. Setiap percakapan adalah potensi bahaya yang mengancam. Setiap pertemuan adalah risiko besar. Dan setiap bayangan yang melintas bisa jadi adalah mata-mata yang mengintai. Ia adalah seorang maestro penyamaran. Ia bisa berbaur dengan berbagai lapisan masyarakat. Sebagai guru yang bijaksana, jurnalis yang tajam, pedagang yang lihai, buruh pabrik yang sederhana, atau bahkan seorang tukang kebun. Ia mempelajari berbagai bahasa dan dialek lokal, menguasai adat istiadat, dan memahami budaya setempat dengan sangat baik.
Semua ini, setiap detail kecil dari penyamarannya, ia lakukan demi satu tujuan besar, yaitu untuk kelangsungan hidupnya dan kelangsungan perjuangan kemerdekaan. Salah satu bab paling dramatis dalam buku ini adalah kisah pelariannya dari Filipina. Ia dikepung oleh agen-agen kolonial, nyaris tertangkap. Namun dengan kecerdikan dan keberanian luar biasa, ia berhasil lolos dari cengkeraman maut. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup secara fisik, melainkan sebuah perjuangan mental yang brutal. Bagaimana seseorang dapat mempertahankan kewarasan ketika Anda selalu diawasi, selalu dalam bahaya, selalu hidup dalam kecurigaan, dan tidak bisa mempercayai siapapun sepenuhnya? Bagaimana Anda tetap bersemangat ketika dunia seolah menjadi penjara raksasa? Di tengah semua pelarian dan bahaya itu, ada satu hal yang tak kalah menyakitkan, yaitu pengkhianatan. Tan Malaka mengalami beberapa kali dikhianati oleh orang-orang yang ia percayai, bahkan oleh kawan seperjuangan yang sebelumnya berikrar setia. Ini bukan hanya menyakitkan secara pribadi, tapi melukai hati dan kepercayaan. Lebih dari itu, pengkhianatan ini seringkali merugikan perjuangan secara signifikan, membahayakan rencana, dan mengancam jaringan bawah tanah. Pengkhianatan-pengkhianatan ini membuat dia semakin terisolasi, hidup dalam lingkaran kepercayaan yang semakin sempit. Namun, hal itu justru membentuk karakternya menjadi semakin tangguh dan waspada. Ia belajar untuk selalu waspada, tetapi tidak pernah berhenti percaya pada kebenaran perjuangan yang ia yakini. Namun di sisi lain, di tengah kegelapan pengkhianatan dan pelarian, ada juga kisah-kisah kesetiaan yang luar biasa. Ada orang-orang biasa yang berani mempertaruhkan nyawa mereka demi membantu Tan Malaka. Ada sahabat-sahabat sejati yang setia menyembunyikannya, menyelundupkan surat-surat pentingnya, dan membantunya tetap terhubung dengan jaringan revolusi, bahkan ketika ancaman kematian menyintai. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa di tengah kegelapan dan bahaya, semangat solidaritas, pengorbanan, dan kemanusiaan yang tulus tetap menyala. Dari penjara ke penjara adalah sebuah kisah heroik tentang ketahanan manusia. Ini adalah bukti nyata bahwa semangat revolusi bisa tetap hidup, bahkan di balik jeruji besi, di bawah todongan senjata, dan di tengah badai pengkhianatan. Buku ini mengajarkan kita tentang harga sebuah keyakinan, tentang pengorbanan yang tak terhingga demi sebuah cita-cita yang jauh lebih besar dari diri itu sendiri. Ia adalah pengingat bahwa kebebasan tidak datang dengan mudah, tetapi diraih dengan darah, keringat, air mata, serta keteguhan jiwa yang luar biasa. Buku Dari Penjara ke Penjara juga menjadi sebuah cermin bagi kita untuk merefleksikan kembali sejarah bangsa ini dengan lebih jernih. Mengapa Tan Malaka, seorang tokoh sepenting itu, dengan sumbangsi pemikiran yang begitu besar, seringkali dianaktirikan atau bahkan dihilangkan dalam narasi sejarah resmi? Mengapa pemikirannya seringkali disalahpahami, dicurigai, atau bahkan difitnah? Membaca buku ini adalah sebuah upaya rekonsiliasi sejarah untuk memberi ruang pada suara-suara yang selama ini dibungkam atau dipinggirkan. Ini adalah tentang mencari kebenaran seutuhnya, betapapun kompleks atau pahitnya. Ia mengajak kita untuk tidak berhenti pada satu narasi, melainkan menggali, mempertanyakan, dan memahami dari berbagai sudut pandang. Dari penjara ke penjara adalah lebih dari sekadar tumpukan kertas bertuliskan. Ini adalah sebuah monumen hidup yang didirikan oleh seorang pejuang yang gigih, seorang pemikir yang visioner, dan seorang manusia yang tak kenal lelah. Ia adalah warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia, dan bagi siapapun di dunia yang percaya pada kekuatan ide, semangat perlawanan, dan potensi yang tak terbatas dari manusia. Ia mengajarkan kita untuk berpikir kritis, menolak penindasan, dan percaya bahwa perubahan bukan datang dari atas, tapi dari kesadaran rakyat di bawah. Aku tidak tahu di negeri mana kelak aku akan mati, tapi kematianku akan menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang aku impikan. Begitulah kata Tan Malaka.